Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa itu burung camar? Burung camar adalah jenis burung laut dari famili Laridae yang dikenal cerdas, vokal, dan sering ditemukan di wilayah pesisir seluruh dunia. Mereka adalah pemakan oportunistik dan makan apa saja, termasuk ikan, krustasi, dan makanan manusia, serta sering menukik dengan cepat untuk mengambil makanan. Suara mereka vokal dengan suara serak kasar dan melengking. Mereka sering bergerombol dan bisa menjadi sangat agresif saat mencari makan. Mereka umumnya tinggal di pantai, namun beberapa jenis juga beradaptasi di daerah perkotaan. Burung camar mampu meminum air asin dan memiliki metabolisme cepat untuk bertahan hidup. Dan dalam budaya, camar sering dianggap sebagai simbol bimbingan atau pertanda positif. Namun di beberapa tempat dianggap hama karena mereka suka mencari dan mencuri makanan. Burung camar juga dikenal karena kemampuan terbangnya yang andal dan sering bermigrasi jauh. Habitat burung camar sangat beragam dan tersebar di seluruh dunia, mulai dari wilayah kutub hingga khatulistiwa. Meskipun paling sering identik dengan wilayah pesisir, namun burung camar ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi serta dapat ditemukan di berbagai lingkungan. Wilayah pesisir dan garis pantai merupakan habitat yang paling umum. Mereka menyukai area ini karena kemudahan menemukan sumber makanan seperti ikan, kerang, dan sisa makanan manusia. Pulau-pulau kecil dan tebing berbatu, banyak juga spesies camar yang memilih tempat terpencil atau tebing untuk bersarang guna menghindari predator darat. Beberapa spesies telah beradaptasi untuk hidup di sekitar danau besar, sungai, rawa-rawa asin, dan lahan basah di pedalaman. Burung camar sering ditemukan di kota-kota pantai, desa nelayan, bahkan di atap gedung-gedung perkotaan karena mereka bisa memanfaatkan sampah manusia sebagai sumber makanan. Dan meski jarang menjelajah terlalu jauh ke tengah samudera dibandingkan dengan burung laut lainnya, beberapa jenis burung camar diketahui mampu berada di laut lepas. Di Indonesia sendiri, burung camar terdapat dan dapat ditemukan di berbagai wilayah kepulauan, terutama saat musim migrasi. Burung camar adalah hewan omnivora dan pemakan oportunistik, yang berarti mereka akan memakan hampir semua hal yang bisa mereka temukan atau mereka tangkap. Diet mereka sangat fleksibel dan bergantung pada apa yang tersedia di habitat mereka saat itu. Makanan burung camar di alam liar, baik di laut maupun di pantai, yaitu ikan. Sumber makanan utama seperti ikan haring, makarel, dan sarden. Kemudian mereka juga makan krustasiae dan moluska, termasuk kepiting, udang, kerang, dan cumi-cumi. Namun burung camar juga memakan hewan kecil lainnya. Mereka juga memangsa serangga, cacing, bintang laut, bahkan hewan pengerat kecil atau telur burung lain. Sisa makanan burung camar sering mengais-ngais di tempat sampah untuk mencari sisa roti, kentang goreng, atau makanan olahan lainnya. Mereka dikenal cerdas dan sering menyambar makanan langsung dari tangan manusia, terutama makanan yang mereka lihat sedang disentuh atau dimakan orang. Sebagai pemakan bangkai, mereka membantu membersihkan pantai dengan memakan sisa-sisa hewan mati. Meskipun mereka bisa memakan makanan manusia, para ahli menyarankan untuk tidak memberi makan mereka secara sengaja karena makan manusia seringkali tidak sehat bagi mereka dan dapat menyebabkan perilaku agresif. Burung camar bertahan hidup dengan mengandalkan kemampuan adaptasi yang luar biasa baik secara fisik maupun perilaku. Mereka dikenal sebagai salah satu burung paling cerdas yang mampu memanfaatkan berbagai lingkungan untuk mencari makan dan berlindung.
Burung camar memiliki kelenjar supraorbital, yaitu kelenjar garam di atas mata mereka. Kelenjar ini menyaring kelebihan garam dari aliran darah yang kemudian dikeluarkan melalui paruh atau lubang hidung. Kemampuan ini membuat mereka bisa tetap terhidrasi meskipun berada di tengah laut. Bulu mereka memiliki lapisan minyak agar tetap kering dan memberikan daya apung saat mengapung di air. Kaki berselaput mereka berfungsi seperti dayung untuk berenang. Dayung untuk berenang dengan efisien. Burung camar memiliki peran krusial dalam ekosistem pesisir dan laut, terutama sebagai predator puncak untuk mengendalikan populasi ikan kecil, krustasea, dan serangga. Kotorannya kaya akan nitrogen dan fosfor, berfungsi sebagai pupuk alami yang menyuburkan alga dan mendukung keanekaragaman hayati pesisir. Selain itu, burung camar bertindak sebagai pemakan bangkai yang membersihkan lingkungan. Burung camar akan memangsa ikan-ikan kecil, krustasea, serangga, dan cacing yang membantu menjaga keseimbangan populasi hewan-hewan tersebut di perairan pantai. Dan kotoran burung camar yang menghasilkan guano yang kaya akan nutrisi yang menjadi sumber nutrisi penting bagi pertumbuhan alga dan vegetasi pesisir. Perubahan pada populasi burung camar dapat menjadi indikator bahwa untuk mendeteksi penurunan kualitas lingkungan, perubahan iklim, atau menipisnya populasi ikan. Burung camar memindahkan nutrisi dari laut ke daratan dan sebaliknya melalui kotoran mereka yang mempengaruhi kesuburan tanah dan air di habitat tersebut. Selain peran ekologis tersebut, burung camar juga sering dianggap sebagai simbol kesehatan lingkungan pesisir. Burung camar memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan pesisir yang keras, laut lepas, hingga wilayah perkotaan yang padat. Salah satu adaptasi paling unik burung camar adalah kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Mereka memiliki kelenjar kadar garam khusus. Camar memiliki kelenjar garam di atas mata yang berfungsi menyaring garam dari aliran darah. Kelebihan garam ini dikeluarkan melalui lubang hidung dalam bentuk tetesan cairan asin, sehingga mereka bisa meminum air laut untuk tetap terhidrasi tanpa merusak organ tubuh. Beberapa spesies menggunakan mekanisme regional heterotermi, di mana mereka dapat berdiri di atas es dalam waktu lama tanpa membeku, karena suhu kaki mereka bisa turun mendekati titik beku sementara suhu inti tubuh tetap stabil. Struktur tubuh burung camar dirancang untuk efisiensi di darat dan di air. Mereka memiliki kaki yang berselaput. Memiliki kaki yang pendek dengan selaput renang di antara jari-jarinya, memudahkan mereka untuk berenang dan meluncur di permukaan air. Bentuk paruh burung camar yang kuat, runcing, dan sedikit melengkung memungkinkan mereka memangsa berbagai jenis makanan, mulai dari ikan yang lincah hingga sisa makanan manusia. Dan burung camar memiliki bentuk sayap yang panjang. Bentuk sayap yang panjang dan meruncing sangat efektif untuk terbang dalam waktu lama di atas laut, serta melakukan manuver cepat saat berburu. Kecerdasan dan fleksibilitas perilaku burung camar menjadi kunci keberhasilan mereka di berbagai habitat. Mereka adalah pemakan oportunistik. Mereka tidak terpaku pada satu jenis makanan. Camar akan memakan hampir apa saja, termasuk bangkai, serangga, krustasea, hingga sampah organik di perkotaan. Burung camar memiliki kecerdasan dalam memecahkan masalah. Camar dikenal cerdas, seperti kebiasaan menjatuhkan kerang dari ketinggian ke permukaan keras untuk memecahkan cangkangnya. Di lingkungan kota, burung camar menyesuaikan perilaku bersarangnya dengan memanfaatkan atap bangunan datar dan menjadi toleran terhadap kebisingan industri maupun aktivitas manusia. Mereka menggunakan berbagai jenis pekikan dan bahasa tubuh untuk memperingatkan bahaya,
memanggil anak atau memperebutkan makanan dalam koloni besar. Migrasi burung camar adalah fenomena alam yang luar biasa dengan spesies tertentu memegang rekor perjalanan terjauh di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari musim dingin yang ekstrim dan mencari sumber makanan yang melimpah di belahan bumi yang lebih hangat. Mereka melakukan perjalanan pulang pergi dari Arktik ke Antartika setiap tahun menempuh jarak antara 70.000 hingga 90.000 km. Burung camar Arktik adalah pemegang rekor migrasi terjauh di dunia. Dengan masa hidup rata-rata 30 tahun, seekor camar Arktik dapat terbang sejauh 2,4 juta kilometer atau setara dengan 3 kali perjalanan pulang pergi dari bumi ke bulan. Penelitian menunjukkan mereka terbang dalam rute zigzag melintasi samudera untuk memanfaatkan pola angin dan mencari makanan.